bahwasanya kita dakwah boleh semangat, akan tetapi ingatlah bahwasanya faminhum sa'idun wa sa'idun. Itu dalam mantul. Bulan. Gak bisa dulu juga di sebelah sini. Bang Mai aku sabu. Orang tua kita yang kerja-kerjanya, program-programnya telah kita sampaikan tadi. Maka dia ta'ala bagaimana supaya amal agama hidup dalam rumah kita, bagaimana supaya agama hidup di kampung kita, dan bagaimana supaya kita mudah untuk keluar dari Allah Ta'ala. Maka kita semua niat untuk amalkan arahan-arahan dari masa kita. Kita amalkan semampu kita. Mana dari semampu kita, bukan semampu kita. Mana semampu kita, selagi kita masih bisa tambah lagi, kita tambah lagi untuk berkorban. Dan ta'ala hidupnya amal agama sampai orang tua kita memang berhajat pada pengorbanan. Maka insya Allah nanti lepas Isya ada bayar pembentangan takaza, ada majelis pembentangan takaza. Maka kita ingatkan pada diri kita masing-masing, kita mesti pada pertama ambil takaza-takaza tersebut. Sementara kita mesti tanamkan rasa tanggung jawab dalam diri kita untuk perkara agama. Ketika di Jur Cikampek 2018, Maulana Yusuf sampaikan satu perkara yang hilang pada diri umat hari ini, yang mana perkara ini ada dulu pada diri para sahabat, yaitu perasaan tanggung jawab ini. Perasaan tanggung jawab untuk perkara agama. Nah, inilah yang hari ini hilang pada diri umat. Kemudian ta'ala kita niat bagaimana masih kita sampaikan, arahan-arahan kerja ini adalah arahan yang mengiring kita ke kehidupannya para sahabat. Maka kita niat untuk mengambil tanggung jawab semampu kita. Pasti dia akan insyaallah. Ini saya sampaikan Yakni nyawanya terlepas daripada tubuhnya. Tetapi kalau orang tidak mengamalkan agama, di dalam kehidupan dia tidak hidup agama sebagaimana perintahnya Allah, maka resikonya adalah bukan nyawa terlepas dari dalam jasadnya, tetapi kehidupan dia penuh dengan kesengsaraan. Kehidupan dia di dunia sudah penuh dengan kesumpakan, penuh dengan kesempitan, lebih-lebih di akhirat sana akan menjadi orang yang paling sengsara selama-lamanya. Maka sahabat ini mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Ini karena apa? Karena dalam kehidupan sahabat ini hidup yang namanya perkara agama. Maka kalau kita mau dapat ridhonya Allah, mau dapat kasih sayangnya Allah, maka hendaklah kehidupan kita ini penuh dengan mengamalkan agama. Karena kehidupan mengamalkan agama ini, maka iman kita akan kuat, iman kita akan terjaga sebagaimana imannya para sahabat begitu. Sebagaimana dikatakan ada seorang utusan yang mengaku utusan dari satu daerah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini seorang utusan. Saya dimintai oleh pimpinan kami untuk meminta sahabat ulama supaya bisa mengajarkan agama di kampung kami. Maka ketika itu Rasulullah mengirimkan 70 sahabat ulama, dan di sana diantaranya yakni ada Sayyidina Haram bin Milhan,
Maka ketika itu di tengah-tengah perjalanan tidak ada lagi rumah, sepi dari segala keramaian. Maka ketika itu semua sahabat ini dibunuh oleh orang-orang munafik. Ketika itu Sayyidina Harun bin Milham ditusuk dadanya sampai jebol dadanya, hadirin. Tapi apa perkataan beliau? Inilah tandanya iman kalau lurus, tandanya iman kalau baik, maka dia akan mengatakan seperti itu. Fustu wa rabbil Ka'bah, aku telah sukses demi Tuhannya Ka'bah. Maka orang-orang munafik ketika itu, kenapa dia mengatakan telah sukses padahal dadanya sudah jebol? Dia ini diambang kematian. Maka sahabat yang mengatakan, walaupun tubuh kami dicincang-cincang, kepala kami putus daripada tubuh kami, yang penting iman masih ada dalam diri kami, maka kami akan menjadi orang yang paling sukses. Insyaallah kita jaga iman kita. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Kalau iman kita baik, kalau iman kita jaga, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, beres masalah, hadirin. Ada masalah dari sana, ada masalah dari sana, maka Allah akan berikan jalan-jalan keluar. Tetapi kalau kita tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tetapi justru masalah-masalah yang akan ditambah sehingga tidak ada jalan keluarnya. Maka inilah perbaikan iman, takwa kita luruskan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini bermasalah dengan kepala desa, maka solusinya adalah keluar dari desa tersebut. Kalau orang ini bermasalah dengan gubernur, maka solusinya dia bisa lari daripada masalah itu, yakni keluar daripada provinsi itu. Kalau orang bermasalah dengan presiden, maka solusinya bisa dia lari daripada negara itu. Kalau kita punya masalah dengan Allah, mau lari kemana kita? Negara diciptakan oleh Allah, alam semesta diciptakan oleh Allah. Mau lari ke langit, langit miliknya Allah. Mau lari kuburan, kuburan juga miliknya Allah. Maka kalau mau kehidupan kita ini baik, yakni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala yadillu illa man sabaqa lahu min Allahi syaqa fi dzikril awal. Kama qala Allah azza wa jalla li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha' nazzil 'alaihim minas sama'i ayah wa dhallat a'yunuhum laha khadi'in." Qala haythami rijaluhu wa thiqatu An-Na'riyah bin Abi Talha qil lam yasma' min Ibn Abbasin fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Semangatnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan imannya manusia. Imam Tabarani telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faminhum saqiyun wa sa'id." Sebagian manusia ada golongan yang celaka dan sebagian manusia ada yang beruntung. Maka sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menjaga daripada untuk mempertahankan imannya para manusia, sehingga manusia pada waktu itu berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa istiqomah mengamalkan agama. Maka begitu semangatnya bagi Nabi Muhammad SAW sampai Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Allah berfirman, "Hai Muhammad, sesungguhnya seseorang itu tidak akan beriman kecuali di Lauhul Mahfuz dia ini ditulis orang yang beriman. Dan sesungguhnya orang itu tidak akan tersesat atau celaka kecuali orang tersebut memang di Lauhul Mahfuz ditulis orang yang celaka." Ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita dakwah boleh semangat, akan tetapi ingatlah bahwasanya faminhum sa'idun wa sa'id. Manusia itu sebagian ke neraka, sebagian ke surga.
tidak bisa kita bawa ke surga semua. Tetapi dakwah terus semuanya, tidak pilih kasih, tidak pilih pandang siapa. Selagi dia masih hidup, itu masih ada harapan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah perjalanan hal-hal pokok kita lanjutkan dengan makan bersama.